Di Bovan aja ya bener. Amel adalah seorang selingkuhan. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal seru-seruan lagi podcast bareng seorang narasumber yang tidak lain tidak bukan adalah asisten aku, Ameludin Pratnyawati. Salah. RPN Mel. RPN Mel. Itu username ininya, sosmednya ya? Iya. RPN Mel ya. Panggilannya Amel. Kenapa Amel jadi narasumber di podcast kali ini? Karena Amel adalah seorang kapiten. Seorang tit. Kok nggak ditit? Nggak ada. Apa? Oh, kita akan ngobrolin topik yang lumayan seru. Ya. Sensitif nggak sih? Sebenarnya nggak juga ya? Nggak juga. Di bawah fun aja. Di bawah fun aja ya bener. Amel adalah seorang selingkuhan. Gila. Lightingnya Kenapa gitu? Jadi kemarin kan aku sempat ngobrol-ngobrol tentang selingkuh di story Story aku. itu. Maksudnya kenapa sih orang itu mau bertahan kalau tahu pasangannya tuh selingkuh? Dan ternyata nggak sedikit yang ngalah. Jadi dia udah tahu nih pasangannya selingkuh. Nah pas ditanyain atau ibaratnya kayak ditegur gitu ya, pasangannya yang marah-marah. Oke. Jadi malah kayak ada yang ditoyor kayak dia Ditoyor. salah nih, tapi kayak gimana sih? Ya gue tahu gue salah. Ya kok enak. 4 kali gue liatin. Di kamera off gue balas sama gue. Maafin gue ya, gue selingkuh. Ini udah bener ya. Kelakuan. Nggak, tapi itu tuh bikin aku tuh kayak yang ya ampun, kenapa gitu? Maksudnya satu, selingkuh aja udah nggak bener. Betul. Kedua, kalau terus ditegur nih, Mbok ya ngerasa salah kalau emang masih mau ada di hubungan itu ya. Iya sorry, minta maaf, terus jangan diulangin lagi. Ini kok malah dia yang marah, terus ada lucunya di depan selingkuhannya marahin si ceweknya. Ini waktu itu cowok berarti yang selingkuh. Anjir. Iya nggak sih? Betul Kayak aneh nggak sih? Aneh. Tapi si ceweknya ini lagi-lagi ya itu terima ngalah karena mungkin takut kehilangan. Yes. Jadi itu mungkin konsep. udah kayak bisa dibilang toksik kali ya? Iya, itu toxic. Toxic nggak sih? Toxic lah. Karena udah tau nggak sehat tapi masih dilanjutin dan akhirnya dia memaklumi gitu perselingkuhan itu. Ya udahlah gitu. Oh ada juga yang kayak gini nih ceritanya nih. Coba komen mungkin followers aku yang waktu itu DM aku nonton podcast ini. Jadi dia kayak malah dia tuh dibanding-bandingin sama si selingkuhannya dan dia malah digantungin. Jadi kayak ya udah kalau kamu mau kita bertahan terus, kamu harus jadi lebih baik dong. Nanti sampai aku tahu, sampai aku sadar kalau kamu udah jadi lebih baik dan baru aku milih kamu. What the fuck is that, man? Kayak aku kayak terus kamu gimana? Itu aku ngerasa harga diri aku hancur banget karena bener-bener yang kayak udah nggak punya harga diri. Aku jadinya insecure dan aku jadinya trauma. Tapi kalau nggak salah sih udah putus. Oh. Syukurnya udah putus ya. Aku nggak tahu hubungan kalian gimana guys. Kalian pernah diselingkuhin atau enggak? Komen dan gimana sikap kalian ketika kalian tahu kalau kalian diselingkuhin. Apakah kalian bertahan atau kalian milih udahan aja? Karena tiap orang pasti beda-beda ya. Betul. Apa yang dialami beda-beda dan kita di sini nggak mau ngejudge. Nggak mau ngejudge, kita sharing aja. Begitu pula dengan si narsum yang satu ini. Gue nggak mau ngejudge walaupun gue temennya dia asisten aku, kita deket sebagai temen juga. Tapi pas tahu ketika dia jadi selingkuhan, aku cuman yang kayak gimana? Karena balik lagi itu pilihan ya. Yes, betul. Karena setiap kita milih udah milih ini ya udah tahu konsekuensinya gitu loh. Jadi ya udah telan sendiri aja. Nah, oke. Jadi kamu sekarang di sini kan sebagai seorang selingkuhan ya. Lo tahu diselingkuhin itu nggak enak. Betul. Tapi lo jadi selingkuhan. Kok bisa? Awalnya sebenarnya gini, gue sebelum pernah jadi pelakor. Oh, pernah? Pernah. Oh, selingkuhan sama pelakor beda? Beda. Menurut gue tuh pelakor sama selingkuhan tuh dua hal yang berbeda. Pelakor tuh perebut laki orang. Oh, oke. Yang otomatis kayak dia tuh emang tujuannya buat ngancurin hubungan orang dan emang pengen milikin si pacar orang ini. Oh, pacar atau suami mungkin Pacar ya? atau suami orang. Oke. Dia Kalau merusak. Merusak, benar-benar ngerusak. Kalau selingkuhan itu tuh cuman pengen kayak nggak mau ngancurin hubungan orang doang gitu loh. Kayak cuman pengen jadi pengisi ini cowok, tapi bukan pengen milikin.
Menurut gue ya, tapi karena gue di posisi gue yang sekarang, kayak gue tuh nggak mau ngancurin hubungannya mereka. Belum kali. Soalnya belum hancur. Kalau misalnya hancur, berarti kamu jadi pelakor dong. Karena dari selingkuh, terus jadi pelakor dong. Karena gini, ketika dia berantem sama ceweknya, gue sedih. Oh. Itu yang gue rasain, makanya gue bilang, gue nggak mau ngeliat lu sedih, lu harus baikan sama cewek lu. Tapi kalau seandainya dia putus dan milih lu, karena gini, biasanya ya, cowok itu nggak berani mutusin ceweknya walaupun udah ada yang baru, karena dia takut sendiri. You know what I mean? Tahu. Kayak dia tuh takut sendiri. Jadi kalau misalnya gue putus sama cewek gue, terus gue belum ada gantinya nih, belum ada cadangannya nih, gue nggak tahu sama siapa, gue nggak bisa. Jadi gue nggak mau putus sama cewek gue. Tapi karena ada si selingkuhan ini, dia udah ngerasa nyaman, udah ngerasa punya seseorang, dan ketika dia hubungannya nggak baik-baik aja, dia berani putus karena dia tahu dia lari kemana. Bisa sih kayak gitu juga sebenarnya. Bisa aja sih. Bisa. Tapi tergantung, mungkin maksud kamu adalah tujuannya. Tujuannya? Iya. Tujuannya dari awal kalau kamu memang menemani. Betul. Tapi tidak mau merusak. Nggak mau, karena kayak aku tahu ketika hubunganku dia rusak tuh sakitnya kayak gimana. Oke. Jadi kayak ya. aku bilang ke dia, maksudnya aku tuh ke kamu nggak mau ngancurin hubungan kamu, karena aku kan orang to the point ya. Maksudnya kalau ketika kamu boleh disebut namanya? Nggak boleh. Okay. Kayak aku cuman karena kamu tuh bikin aku semangat kerja, semangat ngejalanin hidup aku, kayak bawa positif energi gitulah. Aku ngambilnya tuh positifnya doang, kayak dia tempat recharge energiku kalau aku bilang. Tempat recharge energi. Berarti nyaman. Nyaman, kalau dibilang nyaman. Kamu nyaman sama dia? Yes. Dia nyaman sama kamu? Nyaman. Oke. Tapi ya itu, kenapa dia nggak bisa putus sama ceweknya? Kenapa dia, menurut kamu nih, kalau emang kalian senyaman itu nih bareng, kenapa dia nggak kayak udahan aja sama ceweknya dan udah move on terus sama kamu gitu? Gini, kalau sama ceweknya dia tuh udah sayang banget sama ceweknya, cuman kan dia posisinya LDR. Oh, oke. Jadi dia LDR. Dia LDR. Dia ini sebenarnya bukan tipikal orang yang bisa LDR, tapi dia udah terlanjur sayang karena ceweknya kuliah di sana. Oh, kuliah di kota lain. Di kota lain. Jadi ya udah terlanjur sayang, ya udahlah gitu. Dia nyoba, tapi emang nggak bisa. Tapi walaupun dia kasarnya cuma nyari pelampiasan aja gitu loh, yang ada. Yang ada pada saat si cewek dalam jarak dekat sama dia. Betul. Berarti kalau kalian jauh juga enggak? Enggak. Oh, oke. Terus kayak itu udah ya menurut dia hubungannya tuh udah lumayan lama. 2 dia tahun. Sayang, ya? Iya, dan dia sayang juga kan. Kenapa mereka menyayangkan proses berhubungan yang lama ini? Let's say udah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, walaupun mereka tahu kalau di dalam hubungan itu tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu. Kenapa nggak udahin aja gitu? Karena mungkin mereka punya ketakutan sendiri sih. Takut kayak banyak kan orang yang kayak gini, kayak takut gue males kenal orang baru. Terus takut orang baru itu nggak bisa nerima kayak jelek-jeleknya gue. Males mengulang lagi dari nol ya, dari awal ya. Itu dia. Iya sih, tapi itu sebenarnya ketakutan mereka kan. Ketakutan mereka sendiri aja sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau dijalanin kuat kok. Ya aku juga pernah ya putus cinta, patah hati, pernah. Emang rasanya tuh kayak down banget, kehilangan seseorang yang ya salah satu orang terpenting dalam hidup kita, tapi udah lama gitu maksudnya kita sama dia gitu kan. Tapi pas dijalanin ya harus move on dan lama-lama bisa gitu. Ini dulu ya, kita ngomong kayak gini bukan karena ngeremehin atau ngegampangin. Kita udah pernah ngalamin ini. Kita udah pernah ngalamin patah hati. Kita juga tahu maksudnya porsi tiap orang tuh beda-beda. Tapi kita yakin kalian juga bisa. Kalau kita bisa. Iya. Sebenarnya karena kadang ya itu ketakutan kita tuh yang di pikiran kita tuh jauh lebih menakutkan dan jauh lebih berat daripada kenyataan. Daripada realita. Sebenarnya pas dijalanin ya udah, let's say kayak kemarin kita punya seseorang, sekarang nggak ada nih orang ini lagi dan kita sendiri ngapa-ngapain, ya kita masih bisa hidup, kita masih punya teman, kita masih bisa nonton, ibaratnya kita apa ya, maksudnya pelan-pelan. Emang nggak gampang, nggak ngegampangin, nggak gampang, susah tapi pasti bisa. Dan ketika pas kita throwback gitu ya, anjir dulu gitu banget ya, tapi kita bersyukur kayak kita udah ngelewatin itu gitu. Kalau memang si pasangan kita ini nggak baik, iya. Kayak better kalian kesepian daripada kalian kesedihan terlalu lama. Manja. Lo sosok ngasih advice. Lo sudah
apa ya? Apa? Mendegradasi status cewek yang harusnya jadi queen dalam hubungan, tapi lo mau jadi selingkuhan. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Karena gini. Dan lo cewek kan? Ibaratnya, yakin cewek. Ibaratnya coba lo posisikan diri lo misalnya nih ya di posisi ceweknya itu orang. Gimana? Jujur kayak gue nggak membenarkan jadi selingkuhan, tapi kayak buat sementara ini kayak ya udah gitu, gue jalanin dulu. Ya gue salah sih, gue salah. Misalnya gue juga sensor juga ya sama ceweknya. Ceweknya nggak tahu sih. ceweknya ada kecurigaan sih sama gue, cuman kayaknya udah lupa gitu deh sama gue. Ya. Yang salah satu cowoknya tetap. Ya lu juga salah sih. Menurut aku nggak ada yang salah karena ini udah. Oh nggak ngejudge ya. Kita sharing ya. Ini pilihan hidup masing-masing. Kalau jelek menurut kalian ya jangan dicontoh gitu jangan ya. dicontoh pokoknya. Tapi kan ya yang kayak gue bilang tadi, maksudnya lo jadinya memposisikan wanita itu it's okay jadi selingkuhan, maksudnya at least ke diri lo sendiri, padahal lo seharusnya bisa jadi his queen gitu, ngerti gak sih? Karena kayak apa ya? Mungkin ini salah satu proses juga sih. Proses apa? Sekarang kan proses buat nyari kebahagiaan dari diri sendiri itu kan susah ya. Nah ini jadi dari orang lain dulu gitu loh. Maksudnya soalnya lo bertahan soalnya dia bisa bikin lo happy at least buat sekarang. Gitu. Tapi kayak aku tahu ini nggak bakal selamanya gitu. Kayak ini paling bertahan cuman ya berapa? Nggak nyampe setahun juga kayaknya. Oke. Nah, selama lo jadi selingkuhan ini, perasaan lo tuh gimana? Lo kan berarti bukan nomor satu ya? Bukan, lo tahu kan? Tahu. Ketika dia bilang tentang ceweknya, ketika dia cerita tentang ceweknya, atau ketika gue mau ke cewek gue dulu nih gitu. Yang namanya cewek yang punya perasaan, nggak mungkin kan jadi selingkuhan untuk waktu misalnya let's say sekian lama gitu, nggak pakai perasaan kan gitu maksudnya. Lo gimana perasaannya gitu? Lo di nomor 2-kan atau tidak diprioritaskan gitu istilahnya? Aku cuman bilang kayak gini kalau ke dia, aku bilang aku kalau sama pacarmu nggak cemburu karena satu apa? Aku udah ngesuges diriku, ya emang itu pacarmu, aku nggak punya hak buat cemburu. Oke. Jadi ya rasa cemburu ada, tapi kayak itu ngalah apa sih? Kayak itu kalah sama kayak oh iya kan emang lebih berhak. Gue nggak boleh marah. Aku akan marah ketika ada wanita lain. Oke. Selain aku dan pacarnya. Oh bentar. Lo selingkuhan. Lo nggak apa-apa kalau dia sama ceweknya. Yes. Tapi lo nggak terima kalau ada selingkuhan lain. Iya. Masa nggak lucu judul sinetronnya? Selingkuhan diselingkuhin. Gimana ceritanya tuh kalau Aku cemburu sama selingkuhan aku. Selingkuhan aku. Maksudnya kayak kan nggak lucu gitu. Udah lo jadi selingkuhan terus diselingkuhin lagi. Ya gue tahu sih emang sunah rasul udah 4. Cuman kan itu kan ya entar gitu ya. Ini kan sementara doang gitu. Nggak bisa apa 2 aja gitu cukup. Pusing gue. Jadi selama ini lo bener-bener gak sakit hati kalau ngelihat dia sama ceweknya? Enggak, karena ya emang kayak dia bahkan tuh kayak curhat. Misalnya dia lagi berantem sama ceweknya, dia tuh kadang suka curhatnya ke aku kayak minta solusinya. Ya aku selalu bilang ke dia kalau kamu sayang, emang kamu masih mau sama dia, ya kamu harus terima dia kayak gitu. Karena kayak walaupun kayak kasarnya dia doang nih yang berjuang buat hubungan ini, ya udah kamu harus banyak kalah. Ada nggak sih selingkuhan kayak gini? Enggak ada. Dewasa banget selingkuhannya. Di mana-mana yang aku tahu ya, maksudnya kayak nggak tahu nih, maksudnya kayak dari pergaulan aku dari teman-teman, selingkuhan itu biasanya nggak tahu diri. Iya kan? Dia pasti apa ya? Jadinya lama-lama dia membandingkan diri dia dengan si pacar pertamanya dan berusaha ya itu ujung-ujungnya ngerebut. Iya. Berarti lo udah dewasa ya? Selingkuhan yang dewasa. Oh jadi ada selingkuhan yang ada yang masih ABG, ada selingkuhan yang udah dewasa dan mengerti. Karena itu aku tuh nggak mau ngerusak hubungan dia gitu loh, kayak soalnya ujung-ujungnya dia sedih, dan kalau udah dia sedih, ntar ya aku recharge energinya ke siapa? Kalau aku mikirnya lebih ke situ. Gini, kalau emang dari tadi ngomongin recharge energi, temenan aja sih, ketawa-ketawa bareng, have fun bareng. Bentar, kenapa harus? Bentar, ini juga definisi
selingkuhnya kita tuh kayak luas gitu loh. Selingkuh itu apa? Seseorang bisa dikatakan selingkuh ketika ngapain sama cewek lain? Apa dia sudah, let's say kayak, apakah dia harus berhubungan badan dulu baru dia selingkuh, atau dia jalan aja udah dibilang selingkuh, atau si cowok atau si cewek punya perasaan aja udah terbilang selingkuh, atau gimana gitu maksudnya? Ya yang disembunyiin dari pacarnya sih menurut aku. Apapun yang disembunyiin dari pacarnya itu selingkuh. Iya, selingkuh. Even ngechat cewek lain tapi belum ketemuan itu selingkuh. Selingkuh lah. Oke. Nah, oke ya udah. Setuju nggak guys? Iya, benar juga sih. Menurut gue kan. Itu nggak tahu. menurutnya. Kalau menurut aku juga sama sih. Ketika udah ada pikiran ke cewek lain, let's say ini aku kan cewek, maksudnya ya cowok aku ketika udah mikirin cewek lain selain aku, itu berarti dia sudah menduakan perasaannya. Si ini lagi ngapain ya, walaupun mereka nggak ketemuan. Si ini jam segini online nggak ya, aku mau ngechat gitu. Berarti ada niat. Ada niat. Dan walaupun nggak kesampaian niat itu, walaupun dia nggak ngechat, tapi dia udah mikirin, itu bisa dibilang selingkuh sih. Iya, udah ada niatnya gitu loh. Kan proses ya, niat, chatan, ketemuan. 3 itu. Iya. Gitu. Terus tadi pertanyaan gue apa ya? Tadi lu sempat tanya ini. Oke. Kayak kan kalau dari si ceweknya kan, kayak kenapa dia nggak putus sama ceweknya dan kenapa nggak jadian sama gue. Iya. Nah, Emang gue udah nanya itu ya? udah tadi. Oh, Kita rewind lagi ya, Iya, nanti iya. dieditnya Oke, gitu. Iya. Nah, buat si cowok nih yang nonton nih ya. Ini yang nyelingkuhin Amel nih. Yang jadi nama selingkuhan. Yang jadiin Amel selingkuhan. Oh iya bener. Bener. Kalau misalnya nyelingkuhin lu itu pacar lu. Iya. Lu lagi gak punya pacar. Iya, nggak Iya. pacar. Iya, yang jadiin Amel selingkuhan nih. Kenapa lu nggak bisa nyaman sama satu orang aja? Kalau misalnya udah nggak nyaman sama pacar lu karena dia sibuk, jauh dan segala macam, kenapa nggak sudahin dan jalanin hubungan sama yang bikin lo nyaman sekarang gitu? Kalau dari aku tuh aku tuh sama dia kan ada poinnya. Jadi Iya. aku udah ngobrol kayak banyak hal yang bikin kita nggak bisa jadian. Oh oke. Berarti nggak cuma dari dia aja tapi dari lu juga? Iya. Oh oke. Makanya aku bilang kayak ini tuh cuman sementara karena emang aku tahu aku sama dia nggak bakal jadian. Satu, karena kita perbedaan umur lumayan jauh. Perbedaan umur, dia berondong apa? Ya udah jelas lah, bunda soal nanya sih sebenarnya. Amel sukanya berondong. Karena mungkin anak pertama ngerasa udah kayak apa-apa bisa sendiri, ngerasa kayak nggak perlu diayomin gitu loh. Oh, ngerasa kayak perlu sosok yang diemong. Emong. Iya, oke. Kedua, karena ya LDR-nya itu juga. Oke. Jadi ya itu tadi karena dia bilang LDR, kalau lagi ada, oke, bisa bareng. Kalau lagi jauh ya nggak bisa. Nggak bisa. Dan aku juga bukan tipikal orang yang bisa LDR, belum pernah nyoba juga. Terus ketiga apa ya? Kayak ya dia tuh pernah bilang aku nggak tahu kenapa aku pengennya tuh sama kamu jangan ketawa Dut. Ada Udut. Iya. Ada boleh. Dia kan aslinya kan dia tuh pengennya punya pacar yang kalau bisa tuh satu kota sama dia gitu loh, tempat lahirnya dia. Kayak dia tuh ngerasa kental banget sama kota lahirnya. Goblok. Tolong dipit. Barusan disebut namanya. Terus kayak ya orang tuaku sebenarnya fine aja gitu, tapi belum tentu orang tuanya dia tuh fine aja tahu umurku misalkan. Tapi orang tuanya udah tahu sih umur aku. Aku udah ketemu orang tua. Udah ketemu orang tuanya. Orang tuanya gimana? Orang tuanya seru banget parah. Tapi tahu kamu selingkuhannya? Atau pura-pura nggak tahu? Pura-pura nggak tahu sih kayaknya. Berarti sebenarnya dia tahu anaknya player ya? Karena gini, kalau menurut dari dia, orang tuanya tuh bilang, iya namanya juga masih muda ya, masih nyari lah gitu yang terbaik gitu. Cuman aku tuh deketin keluarganya bukan pengen kayak gue bisa nih deketin keluarganya. Nggak gitu aku, karena emang aku sama siapapun deh, pasti orang tuanya tuh aku ajak ngobrol kayak kepoin keluarganya, nanya-nanya ya gitu. Ya karena lagi-lagi udah dewasa jadi bisa menempatkan diri. Jadi kayak tahu menempatkan diri even ke orang tua sekalipun kita akrab ya, nyaman, ramah gitu, maksudnya kayak ya udah gitu kan. Emang si mamanya ini seru banget, suka tiktokan, jadi kayak ngajak-ngajak tiktokan, ayo tiktokan gitu-gitu. Wah sebenarnya kalau dari faktor keluarga seru ya. Iya. Tapi orangnya aja nih nggak seru. Tapi seandainya nih dia terus mutusin ceweknya, terus sama lu, milih lu buat jadi pacarnya,
mikir 2 kali kalau misalkan jaraknya jauh. Mikir 2 kali kalau jaraknya Jauh. Kalau mungkin Mikir juga nggak dia sama ceweknya dulu, gue jadi selingkuh, antar dia sama gua, entar siapa nih selingkuhannya? Iya, itu udah pasti. Makanya itu sebenarnya itu salah satu alasan gue juga. Kayak ya lu sama cewek lu aja lu selingkuh, apalagi ntar lu sama gue pasti lu selingkuh juga akan terus kayak gitu kalau LDR ya. Aku pernah nanya soalnya. Kalau misalkan pacarmu nggak LDR, pacarmu support. Kan karena alasan kenapa dia nyaman sama aku juga kan karena aku tuh suka bantuin dia gitu karena bidang kerja kita kan termasuk yang sama kan. Ya, kayak relate lah jadi kayak akunya ngerti keluhan dia di mana soal kerjaannya jadi akunya bisa ngasih solusi. Nah terus aku bilang kalau misalkan cewek kamu ngerti kerjaanmu kayak terus ada di sini terus nge-support kamu banget lah, kamu bakal selingkuh apa enggak? Dia bilang kemungkinan besar sih enggak, dia bilangnya sih kayak gitu. Tapi ya we never know man. Ya we never know lah ya, cowok player. We never know. Kalau Cancer sih. Cancer, Bobo Cancer. Cowok. Randy Cancer Oh, cowok. Tapi Cancer Leo. Iya, itu tidak berlaku untuk ayang aku guys. Si Randy, dia tidak mengenal kata selingkuh amit-amit ya. Kalau gue sih nggak bisa sih. Randy kali ya. Mama. Jangan nangis. Kurang ajar lo ya, berani-beraninya. Tapi Randy-nya nggak akan mau sih, karena dia setia. Pertama itu ya, harus dari si cowoknya dulu. Karena kita nggak bisa mantau cowok kita 24 jam. Iya, bukan 24 jam lagi, 24/7 kalau kata anak TikTok sekarang. Benar. 24/7 tuh nggak bisa gitu. Makanya kadang aku suka bingung gitu ya. Kita ada satu aja yang kita nggak bisa percaya dari orang itu, kita kepikiran nih. Terus kita bisa terus ada orang yang kok bisa ya jalanin hubungan nih masih let's say masih sama cowoknya atau dia masih sama ceweknya dengan perasaan itu loh, nggak secure itu. Aduh, cowok gue kemana ya, dia chat siapa ya, dia tadi ketemuan sama siapa ya, kayak gitu loh. Itu kan nyiksa banget ya. Makanya ini juga kocak, ini beberapa followers aku menyadap WhatsApp cowoknya. Yes. Anjir. Sumpah. Yes. Seprotektifnya gue nggak pernah sampai sadap WhatsApp anjir. Tapi Ngecek pernah. Yeah. Karena gue digituin duluan. Jadi merasa kayak oke, dia gituin gue juga boleh. Iyalah, nih. karena pendendam gue orangnya, jadi kayak ngebales. Ya berarti tahap pertama ngecek, tahap kedua udah sampai menyadap. Menyadap tuh berarti dia tuh bener-bener harus tahu sekarang lagi apa nih. Dia ngechat siapa nih, apa segala macam kayak gitu loh maksudnya. Berarti udah di tahap udah jelas. Iya, maksudnya kayak ya hubungan yang nggak sehat, terus kayak elunya kayak gitu juga nggak sehat gitu loh. Itu bawa pengaruh buruk kita banget. Walaupun kita nyadap, aku rasa itu pasti akan tetap deg-degan. Ngerti gak sih? Kayak aduh ntar gue nemuin apa, udah siap belum gue, belum lagi setiap mau ngapain kan butuh fokus. Tapi kayak cek dulu ini dia, itu kayak energinya banyak banget gak sih kebuang. Betul. Ya gitu maksudnya. Hubungan ini ribet ya. Ribet banget, tapi better kalau saran gue daripada lu kepoin kayak gitu, mending lu nggak usah tahu sama sekali, nggak usah nyari tahu sama sekali. Tapi tetap jadi pacarnya? Iya, karena gini, kalau lu kepo tuh biar lu nggak ketahuan ya? Hah? Biar lu nggak ketahuan. Jadi malu. Enggak, karena takutnya lu nggak siap juga. Tapi bener deh, mendingan kalau saran gue nggak usah nyari tahu. Karena gini, kalau emang dia bukan yang terbaik buat lu, Tuhan pasti kasih tahu ke lu dengan cara yang lain, bukan dengan cara lu kepoin handphone pacar lu. Ya karena ada yang bilang juga itu, maksudnya ada orang lagi pidato ceramah keagamaan gitu. Kesetiaan itu mahal. Jadi emang cari orang tuh yang emang punya karakter setia dibanding kamu ibaratnya jadi kayak anjing penjaga gitu 24 jam. Ya kalau emang pada dasarnya orang yang gak setia, gak akan bisa dikekang, dimarah. Susah ya. Mas semakin digenggam karena semakin digenggam, dia tuh semakin kayak kabur gitu loh. Jadi udah nggak usah digenggam, biarin aja. Oke, terus nah sekarang ya aku tadi pertanyaan udah terjawab belum ya? Maksudnya lo sebagai cewek
nggak ngerasa bersalah gitu jadi selingkuhan? Ngerasa bersalah dong Kak. Saya yang pastinya saya minta maaf dulu ya sama pacarnya. Kalau pacaran nonton, soalnya pacarnya suka kepoin Nadia Shina juga. Oh iya? Semenjak kejadian. Ketahuan. Semenjak ketahuan. Sebenarnya ceweknya curiga dikit aja sih. Cuman Curiga sama gua? sama gua. Sama lu Ya, makanya kan keponya ke aku. Oh dia mencari tahu ya? Mencari tahu gitu. Karena kita kan sempet Satu project. Sempat kan. satu project apa nanti langsung ketahuan. Ya cowoknya ada di project nih. Ya gitu. Aku yang pasti ngerasa bersalah ya. Tapi kamu happy sama si cowok ini. Kamu ngerasa bersalah sama ceweknya, tapi kamu happy menjalankan hubungan sama si cowok ini. Karena mungkin aku untuk kayak ngilangin rasa bersalahku, kayak aku ngebantuin hubungan mereka supaya nggak renggang. Aku ngerasanya sih gitu. Makanya aku marah ketika salah satu aku marah kayak kenapa kalau misalkan si cowok ini punya selingkuhan lagi selain aku, kayak ya aku takutnya ntar malah itu selingkuhan yang itu bisa bikin hancur hubungannya mereka. Kayak aku udah capek-capek nih biar Sebentar. Apa tadi? Sebentar. misalkan dia selingkuh lagi nih selain sama aku, terus kayak Dia selingkuh lagi ya? ya menurut Keceplosan dia bilang dia sama selingkuhan. Masa aku berusaha ngejaga hubungannya dari selingkuhan yang lain. Berarti dia selingkuh lagi. Jadi selain lo ada lagi. menurut Ngana saya di Jakarta dia tidak bisa LDR, ketika saya ada di sana dia sama saya, ya saya di Jakarta ya dia sama yang lain. Ceweknya juga nggak tahu ya? Enggak lah. Kalau tahu. Tapi lo tahu. Tahu. Lo marah. Marah. Berarti lo posisinya ada di posisi ceweknya sekarang anjir. Iya. Iya nggak sih? Iya. Lo nggak marah sama ceweknya, tapi lo marah ketika dia selingkuh lagi sama orang lain. Padahal posisinya lo selingkuhan yang nggak berhak marah. Iya. Tapi lo berasa diduakan. Jadi udah jadi selingkuhan, di selingkuhannya ada dua nih ibaratnya atau lebih. Kayak soalnya gini, aku tuh selalu bilang ke dia, kamu kalau mau nyari selingkuhan boleh nggak sih yang pinter, aku bilang gitu. Yang pinter jangan yang kayak sorry ya kayak lonte gitu, kayak perek. Kayak lonte kayak perek gitu. Kayak aku nggak rela, soalnya bukannya aku ngatain, bukannya aku ngerendahin juga sih, tapi rata-rata yang modelannya kayak gitu otaknya nggak ada. Yang ada nantinya entah kamu diporotin atau bikin kamu kayak bawa kamu tuh ke yang negatif terus gitu loh. Entah jadi mungkin ke hal-hal yang menjurus ke drugs atau apa maksudnya mungkin kayak ya, kita mungkin nggak aja. kita nggak pernah tahu gitu loh. Maksudnya aku nggak ngerasa aku baik, tapi aku sebisa mungkin aku nggak bakal bikin kamu ngerasa rugi finansial atau rugi segala macam. Intinya lo nggak matre, lo nggak morotin, emang lo pengen bareng aja gitu ya. Cuman Have fun bareng. bareng aja. Tapi kan lo nggak berhak Mel, lo tahu kan? Iya, Lo nggak tahu. berhak marah kan? Betul. Terus apa yang lo lakukan ketika lo tahu dia punya selingkuhan lagi dan lo nggak terima gitu? Lo marah? Marah karena gini, sebelumnya tuh waktu aku di Jakarta aku dugem, itu tuh kayak dia bilang kayak awas jangan check in, jangan check in, jangan macem-macem dan segala pokoknya gitulah kayak Jangan sama cowok lain. iya intinya jangan sama cowok lain gitu. Aku digituin ya, aku jadinya gituin balik. Oh, dia walaupun lo selingkuhannya dia protektif juga ke lo. Makanya ketika dia sama orang lain lo nggak terima. Ya, Loh, iya dong. kok lo nggak bolehin gua tapi lo jajan-jajan sana sini. Jadi lo tidak memperbolehkan dia sama siapapun kecuali sama ceweknya. Jadi cukup lo satu selingkuhannya. Iya. Egois juga Anda ya. Pokoknya Nggak, ini POV selingkuhan guys. Iya. Jadi dia rasional ya, maksudnya ke ceweknya boleh karena dia tahu posisi dia. Tapi kalau ada dia yang kedua nggak boleh, cukup dia aja. Gitu. Ibaratnya gini nggak sih, karena lo mikir lo udah jadi selingkuhannya nih kan, lo udah happy sama gua. Kenapa sampai ada yang ketiga nih? Iya. Cukup berhenti di sini gitu. Kecuali lo PK. Iya, tapi dia nggak PK sih. Apa namanya? Soalnya Nggak ngejudge guys. Soalnya dede. Apa namanya? Ah? Dede mush. Jablay kali butuh. Loh, enggak, dia butuh seseorang terus nih gitu. Karena mungkin sibuk sama kerjaan, pusing dan segala macam. Jadi kayak perlu seseorang untuk yang menemani di kala lagi stres. Mungkin teman ngobrol doang. Oke. Aku juga nggak tahu dia maksudnya sama selingkuhan yang ngapain ya, nggak tahu. Tapi kalau cowok udah pelariannya cewek bahaya sih, nggak akan ada habisnya menurut aku. Aku nggak suka cowok main game ya yang sampai freak banget. Tapi kalau disuruh milih cowok freak game atau cowok freak cewek,
aduh kayaknya lebih enggak cewek ya. Iya sih. Karena sakit hati banget pasti. Parah. Iya nggak sih? Kalau game tuh kayak ngeselin. Ngeselin sih emang, ngeselin. Aku nggak ngebayang kalau aku ditinggal main game seharian atau dicuekin, aku pasti kesel. Iya, kan? Tapi kalau mainnya cewek itu udah kayak akut gitu, kayak udah nggak bisa ditolong gitu loh. Ya kecuali mungkin kalau memang permasalahannya menurut diri dia tuh LDR, ya harusnya ketika dia sama cewek yang nggak LDR harusnya fine aja, nggak perlu selingkuh lagi harusnya ya. Harusnya. Iya, kita nggak tahu, nanti ya kita lihat aja ya. Ketika sekarang lo tahu kalau lo bukan satu-satunya nih, ada yang ketiga nih, lo gimana ke dia maksudnya? Bentar nih, iklannya banyak banget nih guys. Terus sekarang hubungan lo sama dia gimana? Apalagi udah ada orang ketiga. Nggak cuma, biasanya orang udah cuma sampai 2 nih, sampai orang ketiga. Siapa tuh udah kayak keempat gitu. Mungkin ya, kayaknya mungkin ada gitu. Pokoknya dia sempat sama yang ketiga ini, kayak dia tuh sempat kayak bohong gitu kan. Jadi ceritanya lo tahu dia nggak jujur. Dia nggak jujur. Ketahuan. Dia Terus? pergilah sama cewek lain gitu kan, sama Iya. cewek yang ketiga nih. Iya. Terus aku tuh awalnya emang kepo lah, wajar kan, kayak kepo apa segala macam. Ya udah dia ketahuan. Udah tuh kayak yang ya kesel, marah apa segala macam gitu kan, kayak marah-marah. Cuman kan ya karena ada kadung sayang ya. Udah pakai hati, katanya tadi happy doang, sekarang udah pakai hati. Nggak, waktu itu. Baru maksudnya seminggu yang lalu sih kejadiannya. Sekarang udah nggak sayang. Sayang mah masih, cuman kayak Udah bodo kita amat. Udah bisa lebih bodo amat. lebih milih kesepian daripada kesedihan. Oh oke. Wis quotes Amel 2022, lebih milih kesepian daripada kesedihan. Terus Kalau dia sama yang lain, gue party coy. Sampai banget. kalau dia sama yang lain sih gua party coy sampai bawah. Sampai bawah. Enggak ya. Terus jadi Terus ya udah tuh akhirnya dia ketahuan. Terus kayak udahlah aku marah apa gitu, ngambek gitu kan. Ngambek ya. Apa? Terus selingkuhan ngambek guys. selingkuhan ngambek kan, gak lucu, selingkuhin. Selingkuhan yang diselingkuhin itu adalah judul dari podcast ini. Terus ya udah tuh terus dia pergi lagi, tapi dia bilang Tapi kan lebih dari sekali iya, sama si cewek ini. lebih dari sekali. Terus kayak yang kedua tuh dia bilang, cuman dia nggak ada kabar sampai pagi. Sampai kayak mamanya yang ngechat aku. Mamanya sampai nanya ke lu ya? Iya, ini di mana gitu kan si ini. Lah, aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu tante gitu kan aku bilang. Lu nya di Jakarta, dia di mana kan? Iya kan makanya. Terus ya aku nggak tahu tante, coba ya bentar aku teleponin, aku bilang gitu. Terus ya udah data telepon, kamu di mana, mamahmu nyariin lo itu, tolong kabarin dulu. Aku udah bilang kok aku nginep. Iya, coba kabarin lagi, aku bilang gitu, soalnya mamamu khawatir HP-mu checklist 1. Aku bilang gitu. Oh iya udah tuh. Kayak aduh, aku tuh udah gak mau nyari tahu tuh malam itu, ngerti gak sih aku? Udahlah, tahu diri, nggak usah ini. Soalnya berarti udah curiga, maksudnya nggak mau cari tahu udah karena curiga. Betul, karena aku nggak mau nyari tahu karena ntar sakit sendiri gitu loh. Kayak ngapain gitu. Kok bisa curiga tapi? Feeling cewek. Feeling cewek. Feeling selingkuhan. Feeling cewek selingkuhan maksudnya. Feeling cewek pertama tajam, selingkuhan juga nggak kalah tajam. Nggak kalah tajam, say. Terus ya udahlah, makanya aku nggak terlalu nyariin dia, kayak ya udah dia udah bilang dia di sini, ya udah gitu. Aku nggak bawel banget lah, biasa aja. Ya sampai mamahnya itulah yang ngontek aku nanyain dia di mana. Lah ini udah jam 11 siang kok dia belum balik. Ya udah dah gitu. Terus akhirnya ngaku dia. Ya masih nggak ngaku juga sih, cuman akunya juga nggak mau maksain buat dia jujur karena takutnya akunya juga belum bisa nerima, karena aku kan udah mutusin aku nggak mau kepo. Jadi aku nggak mau nuntut dia buat dia jujur juga. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya, tapi aku mikirnya ya ngapain sih lu sama gue masih bohong-bohong aja gitu. Ya udah, slow aja, kayak emang lu sama yang lain ya gue tinggal bales, gue sama yang lain juga. Soalnya kayak dianya nggak rela, ya akunya juga bisa bilang aku nggak rela dong. Iya. Kayak biar jangan gue doang anjing yang sakit, lu juga harus gitu. Ya jadi balik lagi dari awal, karena emang udah sama-sama awalnya kan nggak bener, lu selingkuhan nih. Jadi ya udah, lu jangan larang-larang gue. Kalau kita mau have fun, ya have fun bareng. Tapi tanpa ada ikatan dan tanpa ada peraturan-peraturan itu dilarang atau
nggak boleh gini, nggak boleh gitu, atau harus gini, nggak boleh sama sekali gitu. Betul. Berarti sekarang statusnya apa nih? Sekarang statusnya Temen. Temen sih, aku pengen balikin kita kayak dulu banget pas awal, kan emang pas awal ketemu tuh karena dari dating app kan. Oh, dari sebuah dating app ketemunya. Ketemunya dating app. Cuman dating app-nya dia tuh match-nya sama temanku. Oh, aja sama temen yang satu lagi. Temen aku. Iya, sama temen kamu kan. Terus akhirnya ketemuan malah Ketemuan sama malah kamu. iya malah kita cocoknya begini gitu. Tapi waktu itu kamu nggak tahu dia punya pacar? Enggak. Aku nanya karena Oh, dia bohong. iya. Oh, oke. Aku nggak ngerti sih, mungkin aku pernah nanya sih kayak kenapa alasan kamu nggak bilang waktu awal punya pacar, apa nggak dia bilang kayaknya aku ada ngasih tahu kamu deh, kayaknya kalau kamu ada ngasih tahu aku akan kayak nggak akan pakai feeling gitu, aku akan ngontrol hati aku. Ngerti. Oh, berarti sebenarnya lo nggak mau jadi selingkuhan ya, Nggak tapi mau. udah terjebak sama perasaan. Udah terjebak gitu loh, kayak Pas tahu tuh udah sayang. pas tahu tuh masa posisinya udah kayak nyaman, terus udah muncul rasa sayang gitu, jadi kayak aduh mau ninggalin juga gimana, aku lagi bahagianya banget gitu Sama dia loh ya? sama dia. Tapi serius aku mau nanya deh. Wajar nggak sih orang udah punya pacar itu masih tetap main dating apps? Nah itu dia, itu dia nggak wajar sebenarnya, Iya nggak sih? nggak wajar. Dating apps atau mungkin apps pertemanan kalau buat nyari temen buat ngobrol, jadi relasi untuk let's say untuk kerjaan atau apa ya, it's okay ya. Oke. Tapi ini nyari cewek kan? Iya. Cowok nyari cewek, cewek nyari cowok gitu. maksudnya. Iya, pasti soalnya emang di dating apps ini udah otomatis orang tuh bakal nyari entah buat ONS, FWB atau nyari One night stand, friends with benefit atau jadi pacar. pacar sekalian gitu, udah pasti. Oh, oke, aku ngerti. Jadi sebenarnya ya kamu juga nggak niat jadi selingkuhan. Bukan yang membenarkan ya, dari awal kamu baru tahu kalau dia ternyata udah punya pacar ketika kalian udah menjalani hubungan beberapa lama dan kamunya udah nyaman. Masalahnya udah kadung nyaman aku sama kamu. Pas tahu dia udah punya pacar sedih. Sedih, dan itu ketahuannya itu mamaku yang ngasih tahu. Mama kamu tahu. Oke. Mamaku kan emang suka aku kan cerita ke mamaku, aku lagi Deket sama deket ini. nih sama ini, emang aku terbuka kan sama mama. Kayak lagi deket sama ini, mamaku suka ngepo-kepoin gitu loh. Dilihatlah Instagramnya. Tante kayak detektif. Iya, anaknya juga kan anaknya. Wow, terus. Terus akhirnya mamaku kayak itu siapa di storynya dia gitu kan, kok cewek pakai kerudung. Hah? Aku lihat pakai Instagramku nggak ada kok, dia nggak ada upload story. Aku iseng lah pakai akun Akun gue lagi jangan-jangan. akun sold out. Akun sold out waktu itu kan yang login di saya cuma 2 ya, RPNW sama sold out. Udah tak lihat, iya kok ada. Di situ rasanya. Itu aku baru banget. Kamu sampai di Jakarta. hide berarti. Aku di hide. Jadi dia lu kayak jadi ceweknya anjir. Iya nggak sih? Iya kan? Yang ceweknya siapa sih gitu maksudnya? Iya. Masalahnya waktu selama di Bali kayak aku nge-story dia nge-repost tuh dia nyantai-nyantai aja ya, makanya itu yang bikin aku yakin emang dia nggak punya pacar. Ternyata berarti pas dia nge-repost storyku ya Dia ceweknya di nge-hide. hide gitu. Capek nggak sih bro? Udahlah bro, tobat lah bro. Duh, capek sih kalau aku mikir kayak capek ngumpet-ngumpet kayak gitu Iya ya. kan, capek. Biar Oke. terjujur lah gitu. Nih, lo percaya karma nggak sih? Oh percaya. Jadi kalau sekarang lo jadi selingkuhan gini, walaupun ceweknya nggak tahu ya, lo percaya nggak itu bakal suatu saat lo juga bisa kena gitu? Oh percaya. Aku emang pokoknya aku tuh tipikal orang yang nggak pernah nyesel ngambil kayak keputusan gitu loh. Ketika aku milih jadi selingkuhan ya aku udah tahu nanti karma bakal datang ke aku kayak gini juga, dan aku Mungkin udah siap. pacar kamu punya selingkuhan nanti nextnya. Iya, aku udah siap. Udah nggak bakal marah karena udah tahu. Oh ya kan gue dulu gue gini juga. Wow, dia tipe selingkuhan yang sangat dewasa. Ya karena orang kan nggak tahu ya, Iya. orang nggak percaya karma, jadi kayak mereka ngelakuin sesuatu tuh nggak mikir panjang. Nanti pas mereka digituin baru tahu rasanya. tahu Oh gini ya rasanya, sakit banget. Gitu. Padahal mereka juga pernah ada di posisi itu dulu. Setiap ngerasa paling tersakitnya tuh inget-inget lagi gitu apa yang lo lakuin sebelumnya gitu, bisa sampai lo kayak gitu. Seru ya?
Jadi aku mau pamer ini tahu, ini sebenarnya dari dia. Itu yang lo pakai sekarang. Aku pakai kalung ini lo setiap hari. Berarti lo belum bisa move on dong? Enggak, karena aku emang kesel gitu sama dia maksudnya. Tapi aku nggak nyesel, aku nggak benci. Maksudnya dari apa yang udah kita laluin bareng, menurut aku itu bakal jadi cerita dan plus pembelajaran buat aku juga ke depannya gitu. Dewasa banget anjir, selingkuhan apa nih? Apa ya? Baik lagi menjaga hubungan dia sama ceweknya. Karena kasihan nanti kalau dia sedih kan. Iya. Gitu. Iya. Ini kenang-kenangan gitu. Jadi aku nggak akan pernah buang ini karena ya nanti suatu saat aku yakin kita bakal kontekan lagi tapi sebagai teman, beneran temen. Oh, wow, iya. Tapi tunggu aku sembuh dulu sedikit. Mas, soalnya baru banget ya kejadian kamu tahu ada orang ketiga ini. Baru minggu lalu. Selingkuhan yang diselingkuhin. Oke, Jaya, apa sih inti podcast kita kali ini? Enggak. Sebenarnya intinya menarik sih, karena gue pengen tahu POV orang yang jadi selingkuhan. Kita kan selalu mikir orang yang jadi selingkuhan itu pasti jahat, pasti niatnya yaitu tadi menghancurkan. Which is itu kamu bilang itu beda sama pelakor, atau mungkin selingkuhan itu adalah pelakor yang tertunda. Tergantung, bisa jadi tergantung tujuannya. Tapi kalau yang aku dengar dari kamu sih tanpa maksud membela ya, di sini kan kita kan sharing. Ya lo tahu tempat sih, lo selingkuhan yang tahu tempat karena lo bisa gitu memilah-milah perasaan. Ya itu sih, itu susah lo, maksudnya ke ceweknya nggak bisa marah, tapi ke orang lain lo marah, itu kan harus dikotak-kotakan perasaannya dan lo bisa gitu. Jadi lo ketika sama ceweknya lo support, tapi begitu ada orang ketiga yang posisinya sama lo nggak bisa terima, berarti ini udah kelewatan kayak gitu kan. Betul. Jadi ya itu lo bisa kayak ngebatasin dan tahu mana yang menurut lo bener, mana yang menurut lo udah nggak bener nih, makanya gue harus narik diri. Gila, iya. Jadi aku tahu sih kayak nggak semua orang yang jadi selingkuhan itu ya itu tadi niatnya jelek, mungkin kejebak situasi kayak kamu, kejebak perasaan karena nggak tahu awalnya dibohongin. Emang semua salah cowoknya sih, brengsek. Ya salah cowoknya pertama, terus ceweknya juga mau. Iya, cuman kalau aku sebagai teman mungkin ngelihat ya, karena itu tadi kalau aku jujur aku sih nggak sekuat itu untuk bisa mengerti ketika orang yang aku sayang itu ada untuk orang lain atau dibagi untuk orang lain, bahkan sedikit pun enggak gitu, bukannya posesif, enggak, karena hubungan kita didasarin sama itu kan. Ya satu, bener-bener satu dari dulu, dan ya aku udah 9 tahun gitu bareng pacar aku yang sekarang, jadi nggak kebayang gitu loh kok bisa gitu. Jadi ini insight baru juga buat aku gitu, apa sih yang ada di perasaan orang itu ketika dia jadi selingkuhan, di perasaan cewek itu, dan terjawab sudah gitu ya. Tapi bukan untuk dicontoh ya guys. Ini jangan dicontoh. Tidak membenarkan juga. Ini namanya sharing kehidupan orang itu ada banyak jenisnya, ada macam-macam yang terjadi, ada si A, si B sampai si A1000 gitu ya. Semuanya pengalamannya beda-beda dan situasinya juga beda-beda. Ya. Ya mau pesan buat si itu nggak? Ayo. Buat lo yang udah nyakitin. Kayak gitu dong lagi. Nggak dong. Kayak apa ya, walaupun kayak mungkin sekarang kita udah nggak kontekan, walaupun kamu ngechatin aku tiap hari, aku jujur masih seneng ngeliat chat kamu, tapi aku tuh berusaha keras buat nggak bales chat kamu tuh susah banget. Jadi kalau bisa kamu jangan ngechat aku, jangan ngabarin aku apapun, biar gampang move on ya? Karena biar aku cepet sembuhnya dulu. Karena aku pengen ngilangin dulu nih perasaan aku yang udah kadung sayang sama kamu. Nangis nggak lo? Aku nggak bisa nangis orangnya. Makanya aku salut sama orang yang bisa nangis, kayak better gitu loh kalau habis nangis. Gue salut sama orang yang bisa jadi selingkuhan. Pancingan. Terus. Ya pokoknya nanti aku bakal balik lagi ketika aku udah sembuh dan kita bisa temenan bener-bener kayak temenan biasa. Terus ya, I hope you're happy but don't be happier. Don't be happier. Bercanda pokoknya. Nggak apa-apa. Amin. Udah nyiapin. Oke, itu dia. Sekian. Ini nanti disensor ya selingkuhan soalnya. Mukanya kayak korban. Suaranya juga nggak? Suaranya kayak jadi waktu itu kita ketemunya di sebenarnya sih aku nggak tahu ya dia punya pacar.
Kayak yang penjual borak. Oke guys, udah, aduh, jujur aku juga baru tahu cerita ini kemarin, makanya kayak seru banget buat di podcastin, buat sharing-sharing aja ya intinya ya. Menurut kalian gimana? Aku nggak tahu belah mana yang mau kalian komenin, atau kalian punya cerita kalian boleh tulis di kolom komen. Mungkin pernah ada di posisi yang sama Amel, atau pernah jadi cewek di mana cowoknya itu punya selingkuhan, ya, atau mungkin pernah jadi orang ketiga, enggak tahu. Jadi ada cowok, ada orang keempat, ada ceweknya, ada selingkuhannya, kamu yang ketiga atau kamu yang keempat. Ya gimana, maksudnya kayak cerita aja gitu buat apa ya, buat sharing, seru aja gitu ngebacanya, karena ya hidup itu beragam dan kayaknya terlalu nggak adil kalau misalnya cuman dijudge dari baik buruk atau hitam putihnya tanpa ngedengerin cerita orang itu gitu, cerita. Oke, itu dia podcast selingkuhan yang diselingkuhin kali ini ya. Kalau kalian punya cerita yang lebih seru, boleh banget email ke natiashina.nandana@gmail.com. Nanti kita bacain kali, seru ya, kita bahas ya. Cerita orang tuh biasanya kocak-kocak dan bikin kayak ada ya. Ya itu yang tadi kayak ditoyor-toyor itu depan selingkuhannya itu. Gue pengen toyor balik si cowoknya, tau gak? Udah selingkuh, dia yang galak, di depan selingkuhannya ceweknya dimarahin. Buset dah, itu benar-benar. Hai, oke, sekian podcast kali ini. Thank you ya, Mbak. Sama-sama ya, Mbak. Iya, disensor ya, Mbak, makanya ya. Fee-nya nanti ya, Mbak. Iya. Soalnya nih dia susah banget diundang ke sini, guys. Ilegal soalnya. 24 jam. Oke, guys, thank you udah nonton dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.